Shalom, salam sejahtera, tapi selamat lingkungan alatai, salam sujud karende malempang, adil katalino bacaramin kasaruga, basengat kacubata, harus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep gedung kantor sewa dan kantor bank di perancangan arsitektur 6. Saya akan izin share screen. Dengan judul Skala Bank di mata kuliah perancangan arsitektur 6, nama saya Jessica dengan NIM DBB 118018, dosen koordinator Dr. Indra Bakti Sanggalang STMT, dan dosen pembimbing Bapak F. Harisakti STMT. Saya akan share bentuk-bentuk dari pola site itu. Site yang saya ambil adalah site di Jalan Imam Bonjol, seperti berikut. Saya mengambil site di Jalan Imam Bonjol. Seperti yang kita lihat, ini adalah site analisis dari solar analisis yang saya gunakan. Bagaimana kondisi lingkungan di Jalan Imam Bonjol di depan Bundaran Besar. Lokasi ini sendiri adalah lokasi bisnis center. Mengapa bisnis center? Karena lokasi tersebut sudah terdaftar di RT RW dan juga lokasi tersebut adalah lokasi perkantoran. Dan saya akan share kembali. Ini. Ide bentuk saya, kita akan mulai dari ide bentuk. Ide bentuk yang saya ambil adalah dari pola site seperti yang tadi. Lalu pola site tersebut saya tarik ke atas sehingga menjadi gubahan massa yang pertama seperti ini. Dan sehingga gubahan massa lalu mengalami pengurangan bentuk sesuai dengan kebutuhan ruang sebagai sirkulasi udara dan cahaya. Lalu sisi tiap massa segmen yang dilengkungkan untuk meminimalisir ruang mati pada bangunan tersebut. Dan kita lanjut ke gubahan massa. Gubahan massa yang saya dapatkan adalah seperti ini. Dari pola site tersebut saya dapatkan ide bentuk yang bagaimana dan mendapatkan gubahan massa yang seperti ini. Lalu apa saja yang saya tawarkan di bangunan saya adalah di arsitektur Nusantaranya dengan konstruksi bentang lebar yang dipadukan dengan struktur bambu. Konstruksi bentang lebar tersebut digunakan untuk exhibition hall dan restoran dengan sirkulasi udara dan pencahayaan alami dan penggunaan eco stairs sebagai transportasi vertikal pengunjung untuk lantai dasar sampai lantai 2. Eco stairs adalah bentuk inovasi dari limiting use research yang memanfaatkan air hujan yang diolah oleh sistem hidrolika sebagai penggerak tangga sehingga pengunjung tidak terlalu lelah dalam menaiki tangga. Saya menawarkan selain kita menggunakan transportasi vertikal yaitu lift, saya menggunakan eco stairs sebagai alternatif lain. Bagaimana kita menggerakkan pengunjung agar lebih sehat di masa pandemi seperti ini. Jadi kita gunakan tenaga manusia juga. Selain kita menghemat dari energi dari penggunaan lift itu sendiri. Lalu seperti ini adalah konstruksi bentang lebar dari bambu-bambu tersebut. Terinspirasi dari hejan dan juga dari atap rumah betang, sehingga saya mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kita lanjut. Beginilah tampak lingkungannya yang saya buat. Dengan luas site 20.000 meter persegi, dengan luas bangunan yang saya bangun adalah 9.000 meter persegi untuk 10 lantai. Lalu berikut tampak depan. Penggunaan material bambu dan pipa galvalum membentuk atap bagaikan rumah betang dan hejan sebagai jalur sirkulasi pengunjung dengan mempertimbangkan social distancing COVID-19. Seperti berikut. Jadi saya tidak terlalu banyak menaruh barang-barang yang guna untuk mempersempit ruangan tersebut. Nah, ini saya bilang sebagai di exhibition hall ini di samping ini adalah exhibition hall-nya. Berikut
dengan jalur pejalan kakinya pengunjung. Lalu di dalam ini adalah exhibition hall-nya itu sendiri dengan pencahayaan dan penghawaan alami. Lalu dari tampak belakang sebagai berikut. Ini detail dari exhibition hall-nya, yaitu jalur pejalan kakinya. Lalu tampak kanannya, tampak kiri seperti ini. Lalu perspektif interior dengan exhibition hall-nya sebagai gedung multifungsi yang memadukan fungsi konveksi dan eksibisi yang menawarkan area cukup luas untuk mengakomodasi pengunjung dalam jumlah besar. Jadi untuk acara pameran, exhibition, dan acara-acara itu kita gunakan ruangan seperti ini. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin lahan itu. Jadi lalu ada perspektif interior dari teller area, dari perspektif interior kantor banknya sendiri. Interior ruangan meliputi teller area dan meja customer service dengan menerapkan standar protokol COVID-19, social distancing pada tempat duduknya. Lalu perspektif interiornya bagaimana? Seperti ini, bank vaults atau ruang hasanah yang adalah suatu bagian dengan keamanan paling ketat yang terdapat di gedung kantor bank itu sendiri, seperti berikut, dengan ruang-ruang besi seperti ini, sehingga keamanannya sangat terjaga karena ruang hasanah atau bank vaults adalah suatu daerah yang memang harus tersembunyi. Jadi tersembunyi dan terketat penjagaannya oleh security-nya. Lalu perspektif interior untuk restorannya sebagai berikut. Restoran ini saya taruh di lantai 2 dengan penghawaan dan pencahayaan alami sehingga tidak memerlukan banyak energi dari AC sentral dan pencahayaan dari saat siang hari ya, karena ini sebuah kantor, jadi saya meminimalisir penggunaan lampu dan juga penggunaan pendingin ruangan. Lalu perspektif mata gunung sebagai berikut, dengan ekosternya seperti ini, jadi setiap orang, ketika orang naik, itu akan sekali naik tangga, dia akan 2 kali tangga itu naik. Nah, seperti itu. Jadi, memaksimalkan daya dari hidrolika itu sendiri. Hidrolika itu ada di atas ini ada tandon, lalu saat orang naik tangga itu tandon itu akan kayak seperti mengakomodir water itu sendiri ke bawah sehingga air itu akan berulang-ulang dia naiknya lalu turunnya. Jadi di bawah ini mungkin nanti ada tandonnya, ada water tank juga, lalu orang akan naik itu lebih mudah, lebih cepat naik sampainya. Jadi dia akan bergerak sendiri nanti, tapi dia bergerak saat orang naik di atasnya. Berikut perspektif mata burung kedua. Nah, dan juga saya akan memberikan bagaimana modelnya seperti ini. Side plan dari atas, lalu saya akan turunkan seperti berikut. Kita akan jalan-jalan sebentar ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ruang pejalan kakinya. Lalu ini adalah exhibition hall-nya yang bisa digunakan ruang serbagunanya. Lalu ada restoran dan juga bisa juga digunakan sebagai co-working space. Nah, jadi orang-orang juga bisa sambil bekerja di sini karena ini adalah sebuah kantor. Nah, seperti berikut. Lalu ini sendiri adalah eco stairs-nya itu seperti ini. Nah, ada air di dalamnya, lalu di sini adalah water tank itu di sini, tandon air itu di atas dan juga di bawah. Nah, seperti ini sampai ke bawah. Seperti berikut. Dan juga saya menawarkan gedung parkir. Nah, kita juga pakai gedung parkir untuk memaksimalkan lahan. Jadi tanpa kita harus
membuang banyak lahan untuk lahan parkir, maka kita membuat gedung parkir. Seperti berikut. Gedung parkir saya buat 3 lantai. Untuk kapasitas sekitar 300 mobil. Kita akan share kembali. Saya akan share panel kita. Seperti berikut panel saya. Dengan tampak mata burung, perspektif mata burung, lalu dengan ide bentuk dan juga bagaimana penggambaran dari EcoStairs itu sendiri, dan juga tampak-tampaknya sebagai berikut, perspektifnya sebagai berikut. Sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan yang perlu direvisi kembali. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk dosen koordinator dan juga dosen pembimbing saya, Bapak Indra Bakti Sanggalang dan juga Bapak Ave Harisakti. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Shalom.